Kami mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi dinyatakan baik kepada hamba Tuhan yang men-sharingkan kebenaran ini dan setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati sesi demi sesi, tanya jawab segala sesuatu yang kami pikirkan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam sesi ini ya. Temanya unwanted blessing, berkat yang tidak disukai, tidak diharapkan, unwanted blessing ya. Bapak Ibu, ini satu sharing pergumulan saya karena saya melihat teologi yang baik adalah teologi yang mempersiapkan kita bukan pada waktu kita nyaman, aman, dan nikmat. Justru teologi itu dipertaruhkan pada waktu kita melewati saat-saat lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tema ini boleh ditampilkan next. Ya, pergumulan mengenai tema ini. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai tema penderitaan ya, unwanted blessing. Satu berkat yang tidak diharapkan. Jujur Bapak Ibu Saudara, kita bergumul ya kalau membahas tentang penderitaan itu di tengah-tengah zaman yang sangat hedonis, yang mengagung-agungkan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan itu segala-galanya. Sepertinya tema ini menjadi sesuatu yang tidak laku ya. Kadang-kadang waktu ini di-sharingkan di grup, bisa ada satu yang komen, waduh gue gak bisa masuk tuh, gak terlalu penting karena gue belum menderita. Gitu kira-kira ya, ada responnya seperti itu brosur ini. Jadi seolah-olah seminar ini hanya khusus untuk orang yang berbeban berat dan penuh penderitaan ya. Jadi kadang-kadang yang gak cocok lah, lagi sehat-sehatnya, lagi seru-serunya ngejar pacar, lagi berhasil-berhasilnya. Ini tema ini what is that to me? Apa kaitannya dengan hidup saya? No need ya, nggak butuh tema seperti ini. Kalau kita perhatikan di budaya yang sangat mencintai hedonisme, mencintai yang seperti saya bilang, fokus itu pada kenyamanan, kebahagiaan. Kalau memikir tentang penderitaan itu menjadi sesuatu yang tidak kita sukai, kita tidak tertarik, kita tidak biasa membicarakan penderitaan. Ya, kita sangat terbiasa membicarakan berkat, kenyamanan, kebahagiaan. Kadang-kadang itu poin yang diberitahu bahwa itu tanda orang diberkati Tuhan. Penyakit model seperti ini sampai menggerogoti gereja Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan gereja-gereja itu selalu akan memberikan prosentase yang lebih besar kepada orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Kalau boleh kita hidup di dunia ini muda kaya raya, tua foya-foya mati masuk surga gitu kira-kira. Bagaimana bisa ya menghindari penderitaan? Kadang-kadang kita tuh begitu alergi kalau berbicara tentang penderitaan ya. Menjadi topik yang tidak menyenangkan. Jadi kadang-kadang situasi itu langsung jadi blue. Udah deh gak usah ngomong itu deh. Apa katanya nanti ya. Kita tuh bahkan kalau kita mengalami penderitaan selalu pertanyaannya adalah gimana cara nyelesainnya? Gimana cepat-cepat supaya nyelesainnya? Kalau sakit ya cuma satu solusinya, sembuh. Kalau saya bergumul kagak ada pekerjaan, hidup susah tiap hari dengan kondisi minim. Solusinya gampang, kasih saya pekerjaan Tuhan. And then I can survive keluarga saya 1 bulan, cuman itu doang. Kalau saya lalu gak punya pasangan hidup, saya ngelewati kesulitan, kesendirian, please deh Tuhan. Solusinya Tuhan udah tahu lah, kasih saya pasangan. Ini done, selesai. Cuman itu doang, sehingga kadang-kadang kita tuh ya reject kita ya, penolakan terhadap rasa sakit itu besar sekali karena kita tidak terbiasa untuk menangani rasa sakit ya. Rasa sakit itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Philip Yancey dalam bukunya ya Disappointment with God, dia mencatat bagaimana dokter-dokter yang melayani di India itu bisa berkata rasa sakit itu adalah anugerah. Kenapa? Karena waktu mereka melayani orang-orang kusta, tingkat kusta itu menggerogoti orang adalah waktu tingkat rasa sakit makin berkurang. Waktu mereka sudah tidak punya kepekaan akan rasa sakit, itu makin parah penyakitnya. Jadi dia tulis di situ, Philip Yancey katakan,
kita akan bisa melihat pergumulan dokter-dokter yang melayani orang kusta di India. Waktu anak-anak itu berlari, anak-anak yang sakit kusta itu berlari, lalu tidak sadar kakinya patah. Lalu mereka masih berlari, baru sadar bahwa kakinya sudah bengkok. Kenapa? Tidak ada rasa sakit. Dan dia katakan, saya kadang mesti sampai mengatakan, thanks God for painful. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa rasa sakit. Saya masih peka akan rasa sakit, itu saya bersyukur, dia katakan. Waktu saya melayani orang-orang sakit kusta yang udah sangat gak mau deh bicara tentang rasa sakit, bahkan mati rasa tentang rasa sakit. Waktu apa? Waktu anak itu tendang saat bolanya naik, lalu bola itu sendiri penuh bercak darah. Kenapa? Ketendang kakinya. Lalu gol, semua ketawa. Tapi dia sendiri, anak itu baru sadar, ya ampun, telapak kakiku luka. Dari bagian itu dia katakan, sebetulnya ya, rasa sakit itu menjadi tanda awas bahwa kita masih hidup. Kalau kamu sudah tidak mau membicarakan rasa sakit, justru kadang-kadang kamu mati. Sehingga Ravi Zacharias ya dalam bukunya ini baik ya, Cries of the Heart. Dia kasih tahu waktu istrinya Margie lagi mau membeli lukisan, istrinya bilang, saya mau beli lukisan ini yang ada gambar anaknya. Terus orang yang jual lukisan tuh tanya, loh memang kamu punya anak? Loh kenapa harus beli lukisan, harus punya anak baru mau beli lukisan yang ada anak? Orang yang penjual lukisan tuh mukanya muram. Lalu dia bilang kalimat gini kepada istrinya Ravi Zacharias, kamu pernah gak kehilangan anak? Kaget, mau beli lukisan aja ditantang pertanyaan kayak gitu. Lalu dia diem, kenapa? Lalu seperti sumbat itu keluar dari paralon air itu keluar semua dari ibu ini, bagaimana sakit hatinya dia ketika 2 orang anaknya meninggal dalam kondisi kelaparan, kesusahan, penyakit, keluar semua. Lalu istri Ravi Zacharias tuh bilang gini, saya doakan kamu ya. Saya bilang, gak perlu, saya baik-baik saja kok. Untuk apa kamu doakan saya? Memangnya kalau kamu berdoa anak saya bisa kembali? Sampai bingung dia. Gitu kira-kira ya. Saudara akan menemukan orang-orang tuh yang sampai kondisi mati rasa. Ya, gak usah ngomong tentang penderitaan, saya udah ngalami dan saya gak mau bicara tentang topik penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ada orang satu sisi tuh dalam kondisi demikian. Sehingga Filipiansi katakan, pernah enggak sih Anda itu berdoa, bersyukur Tuhan, saya bersyukur dalam satu sisi saya masih bisa merasakan rasa sakit. Itu kepekaan yang Tuhan berikan. Ya saudara, kalau kita lihat ya di budaya kita tuh kita tidak tahu cara menangani rasa sakit. Sehingga semua hal baik dari rasa sakit yang dipuji-puji di Yakobus, dipuji-puji di Roma, yang ditulis oleh Paulus, rasa sakit itu menghasilkan tahan uji, rasa sakit itu menghasilkan ketekunan, rasa sakit itu menghasilkan kedewasaan iman. Kenapa? Kenapa kadang-kadang kita tidak mendapatkan semuanya? Karena apa? Karena kita cepat-cepat kepingin melewatkan semuanya. Sehingga satu dosen saya pernah mengatakan, kalau saya sakit ya Tuhan, saya nggak ada beda dengan orang dunia kalau cuma minta saya sembuh. Saya berdoa, kalau boleh rasa sakit ini jangan lewat sebelum saya belajar mengenal Engkau lebih dekat. Percuma, itu hal yang refleks begitu aja. Sakit, sembuh, tolong Tuhan, saya melewati rasa sakit ini, saya bisa belajar apa? Makanya Filipiansi itu tulis satu bab buku, kalimatnya bagi saya horor banget. Dia tulis gini, jangan sia-siakan penyakit kankermu. Ekstrim banget. Ya saudara, orang seperti dia lah, bukan Filipiansi, John Piper. John Piper adalah seorang teolog yang menulis banyak hal saudara, dan dia sendiri kena sakit kanker prostat sambil tulis buku ini ya. Dia 4 bab tulis buku ini, penderitaan dan kedaulatan Allah, sambil sendiri sakit kanker, udah stadium akhir. Saudara kalau browsing di internet ya, Filipiansi seperti saya tulis, John Piper itu adalah tokoh-tokoh yang banyak sekali menulis buku dan menjadi berkat luar biasa. Nah saudara, kita tuh tidak tahu cara menangani rasa sakit sehingga maunya itu cepet-cepet lewat, dan kadang-kadang budaya kita di gereja pun diajarkan ya, rasa sakit itu kutuk atau apa? Penderitaan itu kutuk. Yang benar itu kalau bahagia, diberkati, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, kira-kira gitu ya. Budaya seperti itu pun menggerogoti di gereja. Jadi ikut Tuhan kalau boleh nggak boleh sakit.
Ya, kalau boleh bukan yang bumi naik ke surga ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kalau boleh surganya turun ke bumi. Jadi apa? Sekarang, di sini sekarang. Saya mau ngerasakan surga sekarang. Tuhan bilang nanti, nggak mau sekarang. Supaya apa? Supaya saudara nggak pingin lagi ke surga. Kenapa? Surganya udah ada di sini. Yaitu apa? Kagak ada sakit, kagak ada susah, nggak ada air mata, semua berjalan baik. Dan penolakan akan rasa sakit ya. Karena apa? Kita masih dibentuk oleh budaya. Kalau orang sampai nangis itu tanda lemah. Ya. Kita masuk di tengah-tengah budaya yang kalau saudara masuk lagi air mata itu sebagai tanda weakness. Kalau orang sampai mengeluh ya, kenapa Tuhan 11 tahun berdoa untuk dapat anak. Setelah dapat anak, cuma Tuhan izinkan 7 tahun setelah itu anak ini meninggal. Kenapa Tuhan? Saudara, kalau kadang-kadang kita pergi ke pemakaman anak seperti ini, lalu kita dengarkan orang berkata demikian atau kenapa Bu Mercy Tuhan ambil suami saya? Kita rasanya terutama kita di Reform ya, rasanya alergi. Ini kalimat kurang beriman karena kita tuh pecinta orang-orang yang heroik ya, yang kalau engkau kehilangan keluarga langsung bisa ngomong gini, aku tahu Tuhan punya rencana yang sempurna. Wah, so sweet. Kita langsung bilang, waduh, bagaimana ya saya bisa seperti ibu ini, saya seperti ibu itu, gitu kira-kira ya. Waktu anaknya meninggal, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu menabur, ada waktu mengambil. Kali ini Tuhan waktunya mengambil, kira-kira gitu ya. Jadi langsung kita bilang, ini pahlawan iman. Orang kalau kuat dalam Tuhan tuh harusnya kayak begini. Sudah tahu waktu suami saya sakit cancer, dia sharing ya. Setelah dia lewati proses itu dia sharing di mimbar, di gereja Reform sendiri. Dia mengeluarkan satu kalimat yang bagi orang Reform tuh alergi. Wah, sayang orangnya keluar supaya dia bisa cross check kata-kata saya benar atau enggak ya. Dia keluarkan kalimat gini, Tuhan kenapa saya? Ya memang itu kalimat kelihatannya egois sekali ya. Saya pernah bilang sama dia, lah kalau bukan kamu lu maunya anakmu. Gitu ya. Maunya saya, lu seorang lain gitu kira-kira. Gitu kan, saudara jangan pakai itu untuk suami orang lain ya kira-kira. Bisa dilempar batu saudara kira-kira. Ini hubungan sudah dekat saudara, dekat. Jadi saling menginjak pun diizinkan saudara ya. Jadi pernah dia kesakitan sampai disuntik morfin itu, saya kan masih hibur dia. Udahlah, jarang-jarang hamba Tuhan pakai morfin gitu ya. Lu pakai morfin, dia liatin gua gitu ya. Rasanya pingin nonjok gitu ya kira-kira. Mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita tuh membicarakan penderitaan tuh bukan seperti sesuatu yang nun jauh di sana. Alergi, gak boleh ngomong tentang penderitaan. Balik lagi ya ke sharing dia waktu dia bilang kalimat seperti itu selesai seorang jemaat bilang begini kepada saya. Karena udah deket ya, kita tuh belasan tahun di Surabaya, dia bilang gitu. Sorry ya Ci, sorry ya Bu Mercy, kalau dengarkan kalimat Pak Tommy kayak gitu kita kok ngerasa gimana ya hamba Tuhan kok gak beriman gitu saudara. Untung dia ngomongnya sama saya. Dia ngomong langsung sama orangnya gak ngerti deh akan terjadi apa itu kira-kira ya. Jadi what? Lu pikir gampang apa ngelewatinya? Saudara, saya ceritakan seperti ini supaya kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa sih saya pilih tema unwanted blessing? Apa sih yang mau saya sharingkan? Apa yang mau diharapkan dari gereja Tuhan dengan men-sharingkan begini? Saudara, saya pikirkan ya, di dalam seminar ini saya mau saudara itu melihat poin yang pertama. Bagi Anda yang tidak melewati penderitaan, please baik-baik menghargai orang yang sudah lebih dulu berjalan di depanmu melewati penderitaan. Menghormati dia. Penderitaan itu namanya penderitaan karena derita banget. Gak ada penderitaan gak sakit. Dia dikasih nama penderitaan karena dia sakit. Waktu papa saya meninggal kena kanker tulang, tubuhnya ambruk semua. Itu 1,5 tahun lalu saudara. Kita semua bingung ya, bergumul. Aduh kalau gitu gak usah di kemo. Ternyata waktu di kemo tulangnya langsung keropos semua. Angkat itu retak semua badannya. Kita bergumul, aduh salah ambil keputusan. Harusnya papi itu bisa survive. Saudara perhatikan papa saya itu 79 tahun masih bekerja. Madura sampai Surabaya saudara. Tiap hari kalau disuruh gak kerja langsung sakit. Jadi bosnya itu dia kerja sudah 40 tahun. Udah deh biarin aja.
kondisi sehat, sekali di kemo, langsung ambruk badannya. Jadi kita bergumul luar biasa. Waktu meninggal, tante saya datang sama saya. Lalu bilang apa? Kamu mesti ingat, kamu hamba Tuhan. Itu jemaat semua perhatiin. Ya, harus tunjukkan kamu tuh kuat. Allah bekerja dalam segala perkara, bla bla bla. Papimu sudah senang, kira-kira gitu kan ya. Di sana tempat lebih senang. Saya waktu ngomong dia gitu, kira-kira ya. Saya sampai bilang gini, Tuhan. Ya lalu ada satu orang pendeta di tempat kami yang tahu dari kami kecil, dia hadir. Dia sudah bilang, sudahlah Mercy gitu ya, enggak usah nangis. Ya, saya tuh sedihnya waktu itu belum berikan yang terbaik sama papa. Tapi saya tahu dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Cuman kalimat-kalimat saudara seiman bahkan hamba Tuhan. Dia katakan yaitu Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kira-kira gitu ya. Sampai mereka pergi saya bilang Tuhan. Berkatilah saya ya kalau saya jadi hamba Tuhan. Jangan sampai saya memakai caranya mereka untuk ketemu jemaat saya. Saya sampai doain. Jangan sampai. Kenapa? Karena saya pikir lu omong tuh enak banget. Kira-kira Allah bekerja segala perkara. Coba itu anakmu, itu istrimu, itu suamimu. Lalu saudara datang tinggal gitu. Tunjukkan ya kamu kuat dalam iman. Atau beberapa orang lihat waktu kita datang ke penguburannya nggak nangis loh saudara. Hebat kali, mukanya senyum. Lah kita bingung-bingung gitu ya. Seluruh keluarga senyum, itu senyum iman apa senyum kebenaran, dia pergi cepet-cepet gitu. Kita selesai air mata pergumulannya. Jadi kadang-kadang kita lihat, loh kok bisa gitu ya, kenapa? Karena orang tidak menghargai. Saudara lihat ya, ini kesaksian dari seorang namanya, dia menulis bab ke-8, dia tulis begini ya. Penderitaan dan kedaulatan Allah. Dia tulis kalimat begini, waktu umur 16 tahun papa mamanya meninggal. Dia tulis begini, ibunya meninggal, papanya sudah meninggal lebih dulu jadi ibunya janda. Dia tulis begini, ketika ibuku yang janda meninggal karena kanker, saya berumur 16 tahun. Saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah percaya Tuhan selama 2 tahun. Dan setiap kali orang memberitahu saya bahwa saya anak laki-laki yang kuat. Saya kuat dan betapa baiknya saya menangani kematian ibu. Tidak seorang pun melihat saya menangis. Dan komentar mereka membuat saya merasa seolah-olah saya tidak akan pernah menangis. Saya harus menjadi si kuat dalam keluarga ini. Anak pertama. Dan orang yang kuat tidak boleh berduka cita, apalagi mengeluarkan air mata. Sekurang-kurangnya saat itu kebenaran itu saya percayai. Baru sesudah 3 bulan setelah kematian ibu saya menangis untuk pertama kalinya. Ternyata bendungan besar itu jebol dan saya terisak-isak seperti seorang bayi kecil. Allah menggunakan air mata itu untuk memulai menyembuhkan jiwaku yang sakit. Dan pada saat itu akhirnya saya justru bisa melepaskan beberapa rasa sakit yang telah terbentuk dalam diri saya. Kesian ya, itu salah satu penulis yang menulis bab ke-8 tentang penderitaan. Dia berlaku seperti anak laki-laki umur 16 tahun, kakak pertama yang harus membesarkan 3 adik-adiknya. Semua orang bilang kamu kuat ya, kamu sungguh-sungguh beriman, luar biasa kamu di dalam Tuhan bisa melewati semuanya. Tapi saudara tahu tidak, itu jargon-jargon seperti itu, it is not fair. Saudara tahu enggak, kita enggak bisa membunuh human dalam diri kita, bahwa kita tuh robot. Lalu dia katakan 3 bulan seperti itu, seperti bendungan yang jebol. Dia nangis, dia tanya sama Tuhan. Justru air mata itulah pintu yang Tuhan pakai untuk membasuh lukanya. Kenapa? Justru sambil menangis Anda menikmati Allah Bapa menghapus air mata. Bagaimana saudara menikmati penghiburan dari Allah Bapa? Bagaimana kita menikmati kebenaran Dia menghapuskan air mataku kalau sendiri gak pernah nangis? Ya. Bagaimana bisa menikmati Dia menopang aku kalau saudara merasa saya kuat, saya gak jatuh, saya gak bakal jatuh, kira-kira gitu. Ya silakan jalan aja, saudara gak akan menikmati tangan Dia yang menopang. Jadi waktu saya baca ini maka saudara terutama ya di budaya-budaya tertentu, maka saudara kami punya kenalan di Surabaya. Anaknya dari kecil dididik, anak laki gak boleh nangis, gak boleh cengeng, lemah, gak boleh nangis. Meratap itu tidak boleh, lamentation itu tidak boleh, ya tidak boleh nangis. Sehingga waktu dia gede, saudara istrinya dengan 2 orang anak laki-lakinya naik mobil,
supir dengan mamanya tabrakan. Semua meninggal. Kami datang ya saudara ke Adiasa, itu tempat perkabungan ya. Dia memberikan speech pidato ya di tempat orang meninggal itu kan, kami berterima kasih saudara datang. Jadi dia kehilangan mamanya, istri, 2 anak-anaknya. Saudara tahu, dia tuh hari pertama penghiburan, kedua, ketiga, nggak ada nangis. Papanya di sebelah, teman saya cerita saya. Lu tahu nggak Mer, papanya tuh bisa sharing ke saya dengan air mata. Dia bilang ini, dari kecil dia itu selalu dipukul kalau dia nangis. Sekarang dia tidak bisa menangis, saya yang nangis. Bisa ngikutin mas saya? Dari kecil dia dididik tidak boleh menangis. Dan dia tidak bisa menangis, papanya yang nangis. Papanya langsung bilang, jadi monster anak gua, gitu kira-kira ya. Kenapa dia jadi begitu? Dia bilang terima kasih saudara. Terus dia mengeluarkan jargon-jargon. Di dalam Tuhan kita tahu bahwa saya bukan meragukan imannya ya saudara. Bukan. Tapi kehilangan segitu banyaknya 2 anak istri, mamanya. Lalu saudara tampil seperti seorang heroik seperti itu. Bukan maksud mencurigai atau meragukan. Saudara kita itu membunuh diri kita karena Tuhan pun memberikan ruang untuk air mata saudara. Saudara tahu Tuhan itu memberikan luas ya. Bicara tentang kesedihan, next meratap air mata. Itu posisi terhormat di dalam Alkitab. Sampai ada satu kitab yang namanya Ratapan. Lamentation. Isinya Yeremia nangis mulu sampai disebut sebagai nabi air mata. Ya, dia katakan nggak habis-habis keluar air mata. Itu Yeremia, nabi yang dikenal dengan ratapan, lamentation ya. Saudara Alkitab memberikan porsi yang besar. Can you imagine kata ini ya, ini baik ya, a sacred sorrow, duka yang sakral. Air mata itu sakral. Nangis itu sacred ya. Saya tidak bilang ekstrim yang nangis, kenapa pembantu gua pulang. Gitu kira-kira. Karena penderitaan itu relatif Bapak Ibu Saudara. Bagi sebagian orang ya kayak teman saya bilang, lu tahu nggak gua di operasi usus buntu kemarin. Lu kan di operasi usus buntu, iya. Aku semalaman gak bisa tidur, kenapa? Sebelah gua ngerang-ngerang, dia nyalain lampu kaget saudara. Kenapa? Susternya bilang, Pak maaf ya, karena sebelah Bapak ini 2 kakinya hilang. Dia langsung cerita, gua sakit usus buntu baru masuk ngomel mulu. Dokternya mana? Semalam dia gak bisa tidur ngomel. Ini sebelah dia nyalain lampu, dia mau marahin. Susternya bilang sabar ya Pak, yang ini kakinya baru diamputasi, baru kecelakaan, 2 kakinya hilang. Yang satu usus buntu, yang satu cacat amputasi kaki seumur hidup. Beda banget ya. Yang satu, panggil dokter ini kenapa, ini kenapa. Yang satunya, kenapa? 2 kakinya hilang. Jadi penderitaan itu very relatif sekali saudara. Dari sudut pandang mana ya. Jadi ada orang tuh mungkin tinggal di hotel tertentu penderitaan. Ya, tapi ada orang tertentu tuh bahkan tinggal dengan suku-suku terasing dan dia menikmatinya di bagian itu. Jadi beda-beda cara orang melihat penderitaan. Nah saudara lihat ya, Alkitab bicara Ayub menangis. Daud gak habis-habis menangis. Yeremia seumur hidup menangis. Dan Kristus menangis. Saudara boleh search di Google. Anda dan saya tidak akan menemukan Yesus tertawa. Not even one verse ya. Gak ada satu ayat pun Yesus tertawa. 2 kali masuk Yerusalem. 2 kalinya Yesus menangis. Yesus menangis dengarkan Lazarus mati. Alkitab katakan Yesus lebih banyak menangis dan dia berdoa di Getsemani itu menangis cucuran keringatnya seperti darah. Yesus menangis. Alkitab berikan banyak poin ya tentang penghormatan untuk air mata, meratap. Kenapa? Saudara dengan meratap ya, itu Pak Pendeta Billy katakan kalau saudara nggak punya ruang untuk meratap, saudara nggak pernah masuk di dalam pertobatan. Orang bisa merasakan pertobatan tuh pasti mulai dari apa? Meratap. Kan saya kenapa begini Tuhan? Saya nggak layak di hadapanmu. Saudara kita itu budaya yang nggak punya ruang untuk meratap ya. Jadi kadang-kadang di penghiburan juga, saya kata suami anak saya mungkin mama ini lebay. Suami saya kemarin bilang lebay lu. Karena orang-orang tipe saya tuh mungkin ekspresif sekali ya. Saudara tahu waktu penguburan papa saya, semua orang kasih saya itu tisu. Sampai saya jengkel, di sini masih ada.
Di sini masih ada tisu semua. Itu bilang, please deh, lu jangan nangis, kira-kira gitu ya. Cepet-cepet kalau boleh close, nggak boleh kelihatan nangis. Tapi saudara akan melihat ya, Alkitab itu mencatat demikian, menangis meratap. Bahkan saudara tahu tidak, di Taman Eden sebelum turun hujan, hujan itu terjadi pada waktu Nuh. Di Taman Eden tidak pernah ada tetesan air jatuh, kecuali pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Itulah tetesan air pertama kali yang jatuh, waktu manusia jatuh dalam dosa. Gak ada hujan zaman itu saudara. Nanti hujan itu diberikan hukuman pada waktu zaman Nuh ya. Jadi saudara akan melihat ya, air mata. Kita tuh setelah kita jatuh dalam dosa saudara. Allah itu menciptakan semua sebetulnya baik ya. Baik, sungguh amat baik. Jadi kita tahu bahwa penderitaan itu bukan desain Allah. Tetapi kita harus melihat bahwa kehidupan tidak bisa ditolak dari penderitaan. Itu sudah satu paket saudara. Setelah kita jatuh dalam dosa, maka kesusahan, ketakutan, kesedihan, rasa malu, rasa khawatir itu akan masuk di dalam kehidupan kita. Nah saudara akan menemukan bahwa air mata itu mendapat poin yang banyak di dalam Alkitab. Saudara tahu ya, bahkan meratap, menangisi orang yang pergi. Itu adalah satu poin yang human dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak melihat itu, jangan ya kurang beriman ya kamu. Enggak, karena Alkitab catat waktu Yakub mati itu orang Mesir yang meratapi dia berapa lama? 70 hari. Itu kejadian. Lalu nanti setelah mereka nangis 70 hari karena melihat bagaimana Yakub itu betul-betul dihormati karena menghadirkan Yusuf. Lalu setelah itu mereka meratap lagi 7 hari. Ya, Kejadian 50 ayat 3. Mereka menangisi. Bangsa Israel menangisi Musa mati 30 hari. Jadi ada ruang untuk meratap saudara. Jadi kadang-kadang kalau saudara, satu poin ya yang buku ini juga katakan, saudara belajar untuk mengerti ratapan orang-orang yang kau kasihi. Ya, saudara dengan belajar menghidupi kesedihan orang lain, penderitaan orang lain, Anda betul-betul menyatakan saya mengasihi kamu. Dengan apa? Dengan menerima duka kamu. Menjadi bagian duka saya, baru saudara bisa menghiburkan dia. Saudara gak bisa datang lalu bilang, kuat ya di dalam Tuhan, sabar ya, segala sesuatu ada waktunya. Dia liatin kita. Kadang-kadang ya, suami saya dengan saya kadang-kadang kalau orang berduka, kita gak bisa ngomong apa-apa. Waktu tahun lalu kami pulang karena ada satu jemaat yang meninggal di tengah-tengah rumah yang terbakar, kami izin pulang ke Surabaya kan, anak dengan ibu dengan 3 anaknya pergi ikut kebaktian. Papanya tidur di rumah saudara. Kebakar seluruh ruangan ludes termasuk papanya tinggal diambil kerangka. Itu mereka lagi kebaktian, maka kami putuskan kami harus datang ke sana. Ya, karena kami tahu dari anak keluarga itu masih kecil, bayi, bertumbuh bersama dengan anak kami. Saudara waktu datang ya, saudara tahu enggak, istrinya waktu lihat suami saya mau lihat suami saya gimana sih cara menghiburnya. Dia enggak, dia datang. Terus waktu si itu mau salamin istrinya, suami saya bilang enggak mau. Semua jemaat kaget. Kenapa? Dia cuman ulurkan 2 tangan. Waduh saudara, kayak air keran. Wah, nangis istrinya. Malam penghiburan pertama, kita pimpin yang kedua ya. Malam penghiburan pertama dia kuat, tegar sekali. Ya, Tuhan bekerja dalam segala perkara, semua ayat itu keluar. Jadi waktu dia ketemu suami saya, dia juga berusaha untuk kuat. Jadi waktu disalamin, saya gak mau salaman sama kamu. Kenapa Pak Tommy? Suami saya ulurkan 2 tangan, maka nangis dia ya. Jadi itu jemaat langsung lihat, waduh ya, saya juga belajar dari situ. Kenapa? Kadang-kadang kita butuh menangis bersama dan lucunya kita bisa nangis. Nangis sama dia itu bener-bener aneh ya, hamba Tuhan tipe penghiburannya kayak gitu. Lah masa jadi kesaksian, sama-sama sesenggukan. Tapi waktu sama-sama nangis, dia bisa melihat bahwa saya sama terlukanya sama kamu. Dan saya gak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Sakit. Emang sakit. Ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tahu kamu tahu seluruh kebenaran. Jadi kadang-kadang mendampingi satu keluarga yang sakit di rumah sakit, kita kadang-kadang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi suami saya nungguin sampai jam 2 pagi nggak ngapa-ngapain. Berapa orang bapak pulang aja, papa belum sadar. Nggak apa-apa. Kalau papa nggak sadar ya nggak apa-apa. Saya tunggu di sini. Nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin. Jadi keluarga itu melihat. Kamu tahu dukaku, baru saudara punya kuasa untuk menghiburkan dia. Jadi ada common ground bahwa kita nangis, kita sama-sama menangis. Tuhan menangis waktu Lazarus mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka next di dalam bagian ini kita akan melihat
Bagaimana ya kita menangani rasa sakit. Saudara, Alkitab memberikan kita satu kebenaran ya. Misalnya Mazmur 30 ayat 6b, kita baca sama-sama yuk. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bagus ya. Sepanjang malam terdengar tangisan, menjelang pagi terdengarlah sorak-sorai. Ada masa bagi beberapa orang paginya belum. Bagi beberapa orang survive untuk melewati malam yang panjang. Maka saya berharap dari seminar ini bagi Bapak Ibu Saudara belajar untuk menghormati dan menghargai penderitaan sesamamu. Dan jangan terlalu kepingin cepat-cepat menghibur. Ya, karena Anda dan saya tidak boleh merampas haknya berduka cita di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh mengambil bagiannya bergumul dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang di satu pelayanan perkunjungan kita bisa menemukan seorang ibu tuh bilang begini, kenapa Tuhan ambil suami saya? Saudara gak usah cepat-cepat, Bu gak boleh ngomong gitu sama Tuhan. Gitu ya. Hati-hati, diemin aja saudara, dengerin aja. Orang waktu terluka beri ruang kepada dia untuk bergumul. Karena nanti saudara akan menemukan ya, next ayat-ayat di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab itu waktu mengalami penderitaan, pergumulan, mereka enggak langsung loh mengeluarkan kalimat-kalimat iman. Enggak. Saudara kan menemukan Habakuk itu bergumul, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang brutal. Seperti pertanyaan-pertanyaannya Ayub, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita pikir, kita enggak rohani banget sih ngeluarin kalimat gitu. Ya, tapi saudara akan melihat ya, ada ruang untuk bertanya dialami oleh Habakuk, Mazmur, ya Yeremia, orang-orang yang bergumul dengan ketidakadilan. Kenapa? Kenapa saya mati-matian menyenangkan Tuhan? Orang yang lebih jahat dari saya, hidupnya lebih diberkati. Kenapa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh? Saya penyakitan. Yang sana korupsi gak karu-karuan, sehat walafiat, kagak sakit, bisnisnya lancar, semua. Gak gampang loh saudara waktu melewati pergumulan. Kadang-kadang kita nanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini Tuhan? Jadi coba kita lihat ya dimensi pertanyaan-pertanyaan Habakuk 1 ayat 3 yuk Bapak Ibu Saudara kita buka sama-sama. Minta tolong Pak Sibarani yang baca untuk setiap kita ya. Habakuk pasal 1 ayat 3 Pak dan ayat 13. Silakan.